Halo Jebret Tim, kembali lagi di Dep Dagre. Bersama saya pastinya Oki Rengga, bukan Safe Sali. Ya. Karena saya memang kemarin ya itu ngebales omongannya Safe Sali aja. Jadi emosi nih. Emosi enggak, cuman mau ngasih tahu aja ke Safe Sali bahwasannya ya kasihan nih Safe Sali sekarang kerjaannya apa ya? Ya lagi nonton semifinal Piala AFF ya. Dirap dikit. Iya. Rap, ya kan? Ya kemarin tapi kalau ngomongin timnas yang lagi main di Piala AFF saat ini, Ya. kita udah sempat euforia bagus tuh ketika lawan Malaysia menang, Berhasil mengalahkan hasilnya Malaysia, ya, oke, permainannya ya. juga menjanjikan. Kemarin walaupun sempat bagus mainnya di babak pertama, tapi hasilnya di babak kedua kita harus draw 1-1. Ya. Itu sebenarnya kesalahan terjadi di Sintayong atau kesalahan pergantian pemain. Menurut Mas Hanif gimana? Waduh, ini saya dulu nih ya. Iya, Mas Hanif dulu nih. Iya, Yang iya. sering diundang kemana-mana kan. Itu dia. Mana tahu untuk timnas ada Iya. undangan juga nih. Iya, banyak bendera. Banyak bendera. Gimana Mas Hanif? Ya, sebenarnya kalau dibilang kesalahan Sintayong nggak juga sih. Aha. Meskipun ya sedikit banyak yang sangat berpengaruh juga ya. Iya, iya. Dan memang kalau dibandingkan dengan 4 laga sebelumnya, ini ada yang menarik dari 4 laga sebelumnya ini kan selalu berbeda dalam taktikalnya kan. Iya. 5-4-1 dan dari 5 pertandingan 2 kali dengan 5 pemain belakang. 5 pemain Sebenarnya, belakang ya. sempat 4-2 dan Betul. 4-1 gitu kan. Tapi memang dalam tactical ini saya ngelihat awalnya mungkin sebagai jebakan ya. Iya. Karena permainan Singapura ketika dikalahkan Thailand, saya ngelihat memang sangat berbeda sekali. Iya, Kemarin mereka benar-benar under pressure Iya. terlepas dari 2 pemain yang absen, Iya, tapi setidaknya apa yang ditunjukkan itu sangat berbeda ketika melawan Thailand. Dan mereka bisa mengambil keuntungan di babak kedua. Nah, Iya, pada iya, saat yang sama saya sepakat kalau faktor stamina sangat berpengaruh di tim kita. Jadi ketika itu terjadi, ketika ada kelelahan di sana, tidak bisa seperti apa yang diinginkan pelatih. Soalnya terlihat jelas memang stamina Iya. pemain ketika memasukin babak kedua, mereka Iya. tuh tidak sefit Iya. di babak Tidak pertama konsisten gitu. seperti Tidak babak konsisten. pertama. Di babak pertama Asnawi, Iya. gol Indonesia itu Kombinasi play. dari Asnawi. maksudnya ya dari fisiknya Asnawi yang awalnya sempat di tackle, dia bangun, dia sprint. Ya. Dia wall pass sama Witan, dia kasih lagi Betul. ke Witan, terus Witan cetak gol. Itu bagus sekali, kelas Iya. dunia maksudnya golnya kemarin. Iya. Soalnya mainnya pakai skema kan. Iya, Coach? skema banget betul. Kalau dilihat dari golnya, apakah memang anak-anak sudah mulai mengerti skema permainan Tadi dari baru Sintayong? bicara sama Bang Hanif nih, Aha. ya kan? Kita dengan formasi mungkin kalau saya lihat kemarin tiga di belakang Dewangga, Fahrudin, satu lagi Rizky Ridho. Rizky Ridho. Persebaya, Rizky Ridho. Persebaya ya. Iya. Ini udah chemistry-nya udah dapat nih. Benar, Dan benar. dipasang Irianto itu di gelandang. Gelandang, ya, ya kan? benar. Jadi double six ya kan, sama 2 gelandang sama Kambuaya. Ya. Mungkin di situ Sintayong membuat skema bagaimana bertahannya ini lebih bagus di gelandang. Ya, Oke, ya, untuk menyerangnya ditugasin Kambuaya nih. Ya. Ya, Bang. ya. Nah, bagaimana dua ini bisa nutupin kan pasti kan lebih berperannya di Asnawi. Kemarin ya gol pertama itu kan terjadi dari Asnawi. Iya, benar, Kenapa dari nggak Asnawi. dibuat dari situ lagi? Gitu loh. Iya, Sekarang iya, kalau iya, kita pakai crossing, ya kan 2 tower di belakang itu kan tinggi-tinggi, Bang. Ya. Bang Hari, bener kan Bang ya kan? benar, benar. Tinggi-tinggi. Nah, kemarin banyak bola vertikal passnya juga banyak yang berhasil ke Irfan Jaya, kan nggak mungkin crossing Irfan Jaya dijaga tinggi kan nggak Ya, mungkin. benar, Kecuali benar. kalau pakai enggrang kali ya. Ya, kan? di babak pertama kita sempat main dari kaki ke kaki, tapi Iya. begitu masuk babak kedua, ngelakukan long pass itu kan. Itu dia. Saya nobar terus yang nonton pada biasalah sok tahu Iya. kan. Wah, langsung bilang all timnas nih. Timnas lama main bolanya timnas lama. Satu lagi, ini komparasi permainan dari kedua tim ya. Iya. Heeh. Singapura pada beberapa pertandingan sebelumnya, mereka memang sangat bagus ketika long ball. Long ball Iya. benar. Karena ada 2 pemain di depan, kemudian di defense-nya juga bagus dalam hal itu. Iya. Dan memang salah satu cara bagaimana kita bisa berhasil ketika kita harus bisa memenangkan pertandingan, antisipasi dari long ball dari Singapura. Dan jangan sekali-sekali kita larut dalam situasi seperti itu. Betul. Iya, benar. Beberapa analisa teknik ya di beberapa media asing Iya. juga membahas soal itu. Salah satu kelebihan Singapura itu lebih pada kemampuan long Betul, ball-nya. Dan long itu ball. memang diterapkan jauh sebelum turnamen. Sementara kita kalau flashback ke belakang persiapannya tidak sehebat Betul. dan semaksimal Singapura loh. Tapi Iya, iya, kalau iya. melihat dari
apa yang terjadi saat ini ya itu Iya. hasil yang menurut saya fair. Menurut saya ini udah diantisipasi nih Bang Hanif nih, Bang Oki nih, udah diantisipasi sama Sintayong. Emang dia bagus-bagus bola atas ya Bang ya. Iya, Nah, benar, di situ kan benar. di situ Fahrudin banyak dapat bola juga ya kan, Irianto juga dapat bola atas juga sampai mereka itu frustasi loh. Dan mereka tuh drop back ke belakang, mereka bertahan di daerah pertahanan sendiri. Ya kan? Mereka itu berhasil melakukan bola-bola long passing itu kayaknya di akhir-akhir babak kedua. Itu terbukti Ketika ada stamina ya. ketika stamina pemain Stamina timnas udah sudah mulai turun, Ya. mereka long ball, mereka crossing segala macam, ada beberapa peluang dari heading Ya. segala macam. Tapi kalau dilihat memasukkan Evan Dimas dengan Ejra di babak kedua, apa sebenarnya tujuan dari Sintayong? Nah, dari saya dulu nih. Iya. Nggak apa-apa, Coach saya dulu Akmal nih, ini ntar baru- sesama Coach Sintayong, Coach Akmal ya mungkin Ya. tahu kan secara Ya. strategi. Mungkin- Sama ini bukan coach nih. Mungkin beda-beda kali ya. Temannya Kalau- coach. Temennya coach, tapi se-Indonesia. Bisa jadi ya. Iya. Ya kalau Benar, menurut benar, saya Bang. sih mungkin ada yang berani pegang bola nih, Bang. Ya kan? Benar, Satu Evan Dimas berarti berani pegang bola dan mensuplai bola ke kanan kiri. Dan Ezra Walian juga nih, makanya nih kalau saya sih mungkin ya kalau pelatih itu kan pasti punya strategi ya. Di Iya, depan iya. nih Ezra juga punya ada target Jadi man-nya. target, Di sebelumnya siapa? Diki ya, Bang Didik, Hanif ya? Didik. Didik ya. Didik Didik itu juga Drogba. nah kan juga kurang juga kan mungkin Benar, kurang benar. efektivitasnya kurang bermain di situ gitu loh. Itu terbukti dengan kalau dilihat kurangnya main Ejra itu terbukti dengan dia dimasukkan babak kedua belum selesai dia udah ditarik Lagi. lagi. Tarik lagi. Kan Makanya saya bilang, buang-buang kuota pergantian pemain kan sebenarnya. Tapi memang sebenarnya kalau dilihat dari 4 laga sebelumnya praktis kita tidak punya striker yang benar-benar Benar. setuju. Dan memang setuju. semuanya mulai dari pertandingan pertama dan bahkan ke belakang lagi produktivitas itu tidak ada di goal getter. Goal Dia getter. second line. Betul. Iya, benar. Dan memang kalau dia memasukkan bagaimana Evan Dimas babak kedua memang saya sepakat dan kemarin kebetulan saya nonton dengan pakar teknik. Pakar lah. teknik. Teman sampean juga. Cuman jarang ketemu aja Bang Hanif. Pasti soal Dan masih memang teman harus ada soalnya. pemain yang ball winner. Iya, Berani iya, mendelay, bermain daerah sendiri, Nah, sekali untuk menarik keluar. iya. Ya terlepas bahwa memang pressure dari Singapura luar biasa, tapi kan ini ada dua dua perencanaan yang berbeda. Bagaimana kalau dibandingkan ketika melawan Vietnam ya. Iya. Dan di tengah mereka sangat cepat, pressure-nya luar biasa. Iya. Ini sangat berbeda sekali, beberapa kali terupas yang bagus dan mereka sangat unggul dalam bola udara. Dan itu memang sudah direncanakan dari Sintayong. Persoalannya memang tidak begitu maksimal karena stamina itu tadi. Stamina. Tapi kalau betul. ngomongin pressure ketat dari Singapura, beberapa kali Singapura melakukan banyak pelanggaran yang menjurus kasar sebenarnya. Ya. Ya. Kalau dilihat seandainya di Piala AFF, ini ada salah satunya. Di Piala AFF seandainya ada VAR. Nah, ini bisa dilihat kayak begini. Iya. Tapi memang Pratama juga melakukan kesalahan Well, juga iya, ya. ya kan setengah tiang juga Setengah itu. tiang juga. Setengah tiang juga. Ya kan? Kayaknya Setengah mereka tiang juga. mereka nih kayaknya yang Singapura ngelakuin dibalas aja nih sama Iya. Arhan. Di sini kan juga kan panas pasti kan juga kan ya Tensinya memang tensi tinggi tinggi kemarin. lah di sini. Tensi tinggi banget. Saya bilang. Dan di sini juga kalau kita lebih sabar akhirnya di sini bukan kita main zona ya, malah lebih man to man ya Bang Hanif ya. Iya benar. Lebih man to man ya mereka gitu jaganya kan. Akhirnya juga kalau dibilang Singapura frustasi. Kenapa nggak ya mungkin stamina kalau bermain seperti Malaysia lagi mungkin selesai Bang Hanif. kemarin. Iya benar. Iya. Dan memang dalam hal ini jumlah false-nya kalau kita lihat di statistik Singapura lebih banyak dibanding Indonesia. Nah, Iya. nah, konon katanya itu kalau sudah seperti itu mungkin coach juga sudah melihat kan ada frustasi di sana Iya. gitu kan. Iya. Pressure-nya luar biasa. Luar biasa. Jauh hari sempat dalam tanda petik silau dengan permainan timnas kita ketika Iya. melawan Malaysia itu kan dan Iya. dan itu sangat diakui tidak sangat berpengaruh ketika harus Itu tadi statistik 2 babak. Tadi sebenarnya di babak pertama Indonesia lebih menguasai. Lebih menguasai. Ball Ball posisinya position. berani ball position berani kok. Iya, Ya ketika kan? selesai babak kedua ternyata pada akhirnya Singapura lebih unggul. Nah, ini lagi di sini harusnya juga lebih main ke tiki taka lah ya. Iya. Karena iya. kita kan juga kecil-kecil juga kan orangnya kan. Benar. Anak-anaknya pemain-pemain kecil-kecil. kalau postur memang overall kalah loh. Nah, itu dia Bang. Iya, mereka udah tinggi-tinggi banget mereka. Dan ini saya pernah ngobrol dengan Fandi Ahmad Ya, Fandi Andi Ahmad, ya. Mereka menjelaskan itu paling nggak sekitar ketika datang ke sini dulu Ya. sekitar 3 tahun yang lalu bagaimana pembinaan di Singapura yang sedikit berbeda Ya. dengan di kita. Mereka ketika sudah di sekitar level umur 12 sampai 17 itu sudah diarahkan pembentukan perut ke atas. Oke. Nah, Iya, sementara iya. di kita yang belum. Bener. Nah, hasilnya terlihat kan. Rata-rata kalau kita melihat dan rata-rata kalau terjadi body charge
Iya, Kita kalah kalah. ya. Dan memang terutama anaknya Fandi Ahmad Iya. semuanya terbentuk Untuk semua ya biasa. strength-nya Iya, kan iya, luar iya. biasa kan. Pemikiran bapaknya pasti akan berbeda. Iya. nih. Betul. Hanya beberapa pemain di timnas Indonesia yang punya keseimbangan yang kokoh, punya pondasi yang kokoh. Kayak Iya. Witan mungkin kemarin Iya. dia duel apa segala Iya. macam dia bisa menangkan Asnawi. Sisanya pemain kita kayaknya masih Iya. kurang kokoh Iya. untuk duel sama Ya modal pemain lawan. nyali juga kan kita kan, Benar, fighting benar, spirit benar, kita benar, kan benar. lebih tinggi lah ya kan. Tapi ini kita hasil ini belum mematikan langkah kita untuk ke babak final. Masih ada leg kedua Ya. di tanggal 25 nanti. Peluang Indonesia untuk lolos ke babak final berapa persen kira-kira Mas Hanif? Apa yang harus diperbaiki? Gua ngelihatnya Sintayong itu pelatih yang cerdas ya, Ya. dan sudah menemukan bagaimana harus melatih para Evan Dimas dan kawan-kawan. Untung aja ini syuting nggak sama Om Yuke. Iya. Kalau ada Om Yuke kan nggak cocok sama Sintayong kan. Ya. Yang sananya pro sama Itu melihatnya Sintayong. di awal-awal. Pro dan Ah, kontra iya. ya. Harapannya berbeda. Benar, dia, benar, dia melihat benar. waktu itu memang lihatnya Sintayong latihan fisik dan fisik memang benar di Iya, awal iya. memang jarang sekali menyentuh taktik ya. Iya, Sampai ada iya, perhatian sempat Iya. pelatih saat itu dan kebetulan gue juga sempat ngobrol dengan beberapa pemain yang benar-benar di prasasa Iya. itu latihannya menjemungkan fisik dan fisik. Tapi setelah beberapa bulan hasilnya terlihat. Iya. kan? Benar, benar, benar. Bahwa sebagus apapun tactical, skill individu tanpa ditopang stamina yang Stamina. bagus, Wah. nggak jalan juga. Berarti Sintayong bener nih ya. Betul, betul banget yang Bang Dia Ani fisik ngomong. dulu, Betul. baru pada akhirnya Iya. nanti taktik. Ya, dan gue juga merasakan hal seperti itu, Ki. Ya, Gue gimana, setuju Coach? banget sama Bang Hanif tadi bilang bagaimana seorang pemain itu punya teknik seberapa jauh kalau nggak ditopang dengan fisik yang bagus nggak akan keluar di lapangan. Ya kan, kita dulu cerita sedikit nih di PSM Makassar waktu masih almarhum Miroslav Janu, luar biasa latihannya di Karebosi, kita gym dulu, setelah itu kita siang-siang di Karebosi, kita intervalan semuanya ya kan. Pas main emang kita merasakan Bang Hanif luar biasa, Bang. Iya. Benar, Ya benar. kan akhirnya yang namanya strategi, taktikal ya bisa terjadi dengan sendirinya di lapangan. Tapi kenapa ada gagal juara ya? Nah, yang pernah Bang Hanif kayaknya ngikutin juga nih. yang pernah saya rasakan juga pada saat itu pernah punya dapat pelatih asing. Memang Ya. yang dibentuk utama adalah fisik. Betul. Ketika pemain kelelahan, apa yang diinstruksikan pelatih kayaknya nggak masuk aja ke otaknya gitu. Kayak otaknya kurang oksigen aja Iya, gitu. iya. Karena kan kita kalau lagi capek kan kekurangan oksigen otak kan. Betul. Udah kekurangan oksigen dikasih tahu lagi bawaannya emosi Iya. aja. Iya. Kalau aku capek, dikasih tahu makanya sering terjadi pelanggaran. Iya, iya, Tapi iya. kalau kita kembalikan ke timnas nih, ini adalah turnamen. Iya, kan? benar. Yang Turnamen. beda, interval waktunya jelas, aturan Betul, waktunya saklek, iya. pasti 3 atau 4 hari. Nah, Iya. recovery 3-4 hari Iya. itu kan butuh kejelian dan kecerdasan Jalan, luar betul. biasa, bukan Iya. hanya dari pelatih tapi juga tim medis juga. Tim kan? medis juga Iya, betul. iya, Di situ iya, ada iya. tim ada tim di belakang pelatih lah. Iya. Tapi zaman dulu sudah ada yang masuk es, itu udah ada ya. Ada. Sudah ada. Esbat udah ada. Sudah ada tuh yang Esbat udah ada. berendam di Berendam udah ada ya kan. es. Terus sekarang kan sudah ada ahli gizi segala Ya. macam yang nopang untuk stamina. Iya. Tapi cukup nggak kira-kira 3-4 hari, Mas Hanif? Kalau melihat kondisi para pemain, apalagi pemain-pemain yang berlaga di Liga 1 ya, bukannya di luar, rata kan sudah terbiasa dengan jadwal 4 hari. Iya. Harusnya Ya, bisa. ya. Harusnya bisa ya. Harusnya bisa. Dengan Tapi- habit ya Bang Hanif ya. Ya. Dan sebenarnya masih banyak juga pemain yang belum diturunkan sama Iya. Sintayong. Sama Sintayong, betul. Iya, masih banyak pemain Banyak yang belum pemain diturunkan. yang masih bugar lah ya di situ Iya, ya. sebenarnya. Tapi Berarti- kalau di pertandingan kedua nanti menurut mengganti nama, merotasi lagi, saya pikir akan sangat riskan sekali Ya. loh, karena jelas Singapura sudah membuat satu plan lagi, apalagi Pasti. ada kabarnya 2 yang tidak bermain kemarin bisa diturunkan di pertandingan kedua. Pertandingan leg kedua ya, Iya, Bang Hanif iya, ya. iya. Memang kita adakan juga Egy bisa turun. Iya, begitu Egy kan. bisa turun. Iya, Tapi iya, kan iya. tidak ada jaminan juga apakah Betul. nanti dengan maksudnya Egy benar-benar mengubah rute kan enggak. Sintayong Iya, pelatih iya, yang iya. sangat jeli dalam hal Iya. kayak gitu. Iya, karena sampai detik ini Sintayong kayaknya nggak punya winning team nih. Ya. Dia masih ganti-ganti terus. Hanya 4 pemain yang Hanya selalu pemain yang diturunkan. sama. Sisanya dia Kambuaya, rotasi Irianto, terus, ya. rotasi. Iya, betul. Apa karena memang dia belum menemukan? Atau memang dia memanfaatkan pemain yang ada untuk merotasi pemain supaya ngejaga stamina atau ya karena jadwalnya gua padat. melihatnya ini, dia menurunkan pemain menyesuaikan dengan karakter lawan yang dihadapi. Ya. Nah, kebetulan yang fleksibel, yang 4 nama itu, yang praktis atur gantikan, ya Iya, Kambuaya, iya, iya. Ahmad Kambuaya. Irianto, Iya. kemudian Irfan Jaya. Irfan Irfan Jaya, Jaya. ya kan. Asnawi sama Arhan juga kan main terus kan? Ya. Oh ya, Asnawi Asnawi sama Arhan Asnawi. kan main terus kan. Mudah-mudahan sih nggak kena akumulasi ya. Ya, Witan Asnawi tapi sama- main terus nih sampai saat Witan ini. juga sama kan. Tapi sempat jadi Oh, sempat di sempat bench sempat juga jadi sebelumnya, cadangan iya. Witan. Iya, iya. Irfan Jaya? Irfan Jaya, Nadio juga dimasukkan Sama setelah pilihan. dia di pertandingan kedua kayaknya Iya. Nadio baru main. Iya.
Paling yang belum dapat ini goal getter kita nih yang tadi yang Bang Hanif bilang nih, kita tidak ada murni di situ jadi goal getter ya Bang Hanif ya. Iya, iya. Jadi Karena itu kita berharap gol dari second line kita iya. kan. Striker Kita- lebih banyak sebagai pemantul kan. Dari 5 laga yang dilakoni praktis semuanya seperti itu. Buka luang bahkan Iya, bukan peluang gitu betul. aja. Bukan Tapi luar. kemarin ada yang menarik kemarin di pertandingan ketika Elkan Bagot dimainkan di posisi sebelah kiri. Itu ada beberapa kali Elkan melakukan beberapa kesalahan tuh. Ya. Ya harusnya kan pada akhirnya mereka main 3 back itu pada akhirnya. Kenapa Elkan tidak ditaruh di sebelah, tidak ditaruh di tengah, malah ditaruh di sebelah kiri gitu? Karena Elkan kayaknya ya beberapa kali dia sempat kontrol salah, kontrolnya jauh segala macam. Ya itulah mungkin instruksi dari pelatih juga ya Bang Oki ya. Bagaimanapun juga kalau pemain profesional itu harus mengikuti instruksi dimanapun ditempatkan. Iya benar memang. Tapi Ditempatkan. Barangkali ya. pelatih juga ngelihatnya, Sintayong ngelihat karena di sisi kiri dengan kemampuan dan kondisi Elkan Bagot Elkan dan Bagot. posturnya nggak bisa nutupi. Iya, benar, Tapi pasti benar, instingnya berbeda ya. Iya. Ketika harus biasa di tengah dengan membaca Betul. situasi pertandingan dan kiri harus mengumpan. Iya. Pasti Iya. beda itu kan. terus dia kalau di kiri dia harus adu sprint dengan Ya, pemain-pemain dari pemain dari sayap Singapura. kan dia punya dari wingers kan, sayap. winger dari kanan ya kan. Bener. Terus nggak lama memang setelah itu dia dikembalikan ke posisi tengah lagi. iya. Ya mudah-mudahan tapi nggak tahu ya. Ini Egy nggak tahu. Egy udah bisa main belum sih nanti di putaran kedua? Ah, Udah gimana? bisa. Udah bisa. Udah bisa turun ya Bang Hanif Bakal ya? langsung diturunkan nggak kira-kira Egy? Ya. Gue ngelihatnya ada kan yang cukup besar sekalipun di babak kedua loh ya. Di babak kedua Karena tapi ya. dengan kecepatan dia, kemudian kalau ngelihat sekarang kan dia chemistry dia sudah cukup bagus ya dan mulai mengenal banget ketika harus bola-bola yang harus Iya. diberikan kepada pemain depan Iya. dia sudah mulai mengenal. Betul. Dan saya pikir itu dia punya kan yang cukup Iya. besar turun. Tapi kalau seandainya dia dimainkan, ada satu posisi yang harus digantikan. Kayaknya posisinya Witan. Bisa. Nanti ada Soalnya bareng dia tuh. Posisinya sama Iya. Witan hampir pasti sama bisa ada kan. yang dikorbankan juga kan. Harus dikorbankan Ada salah juga. satu. Witan bagus dalam sisi speed. Ketika diajak lari, mengajak lari dia bagus. Ya. Tapi Ya, kalau ya. dari sisi dribble, Ya. biasanya Egy Kayak lebih gitu ya, bertas. penguasaan bolanya ya, Iya. Bang Hanif ya. Tapi mungkin jebret tim di rumah juga kalian kalau disuruh milih, kalian harus memilih Egy atau Witan gitu. Atau sebenarnya Egy bisa nggak sih dimainkan jadi striker tunggal di depan? Ya. Kira-kira punya Ya. peluang nggak dia? Dia mungkin gantikan Dedik atau Ezra, dia bisa dimainkan nggak? Sekarang kan pemahaman bermain itu kan harus punya kan, apalagi sekarang kita kelihatan loh pemain yang punya visi sering bermain di luar negeri ya. Bang Hanif ya, kayak Asnawi, beda loh visinya. Ya, Dia iya, bilang benar. dia cepat ambil keputusan saat kemarin Irfan Jaya ada ruang dan minta terupas. Ya. Kalau kemarin Irfan Jaya dapat itu bola selesai. Ya kan? Karena Ya, Irfan ya, Jaya ya. kan kurang keseimbangan, padahal nggak offset loh. Ya, ya, kan? ya, Bagaimana benar, jelinya? Saya lihat di situ visi-visi mereka yang sering main di luar tuh beda. Beda benar. Beda. Mereka benar, punya benar. visi cepat ambil keputusan, cepat bertransisi. Iya, gitu. iya, Mungkin iya, nanti iya. kalau Egy masuk pun juga Egy walaupun ditempatkan sebagai striker atau di sayap, tapi itu nanti bisa merotasi posisinya. Ya, fleksibel dia. Fleksibel, ya. Fleksibel. Kalau melihat penampilan dia belakangan dengan proses gol dia di bersama klub Iya. kan. Iya. Singapura itu kan punya 2 center back yang Dua center disiplin back, iya. dengan postur yang menjulang. Iya, iya, iya. Tapi kalau kita komparasi speed, Egy lebih Egy. Egy lebih Di menang. situ Benar, dia benar, fungsinya benar. nanti. Iya, Bukan iya. hanya mencetak gol, tapi menarik keluar itu nilai plus yang Betul, gede nilai plus ya kan. Dan akhirnya second line yang muncul yang mengisi ruang yang kosong. Bakal dimainkan Irianto dahulu atau Evan Dimas dulu? Kalau menurut Coach Akmal, siapa yang harus dimainkan terlebih dahulu? Apa kita bertahan dulu dengan counter attack atau kita langsung nyerang dengan Evan Dimas? Kalau menurut saya mungkin Irianto dulu. Karena apa? Kalau Sintayong lebih mengutamakan defensif nih. Ya kan biar defensifnya lebih. Kemarin saya ngeliat Irianto pasti lebih defensif menutupi Asnawi yang lebih overlap, ofensif ya Bang Hanif ya. Lebih ofensif ke depan. Gitu. Ya, 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 Tapi sayangnya bagaimanapun juga di situ Kambuaya juga harus ikut transisi untuk bertahan juga. Kalau Irianto sendiri juga kan nggak akan bisa. Benar, benar. Gitu. benar, Apalagi benar. ini sentral, gelandang ini sentral jantungnya pertahanan. Ya, 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 benar. Ya. benar. Kalau dari Mas Hanif? Singapura kan bukan Myanmar atau Laos kan. Beda sekali. Irianto. Irianto. Nomor itu ya. Kalau saya sih sebenarnya kalau bisa dimainkan ya mereka bertiga. Irianto jadi gelandang bertahannya. Di depannya ada Kambuaya sama Iya. Evan Dimas. 4-3-3 Kita pakai ya? 4. Ya kita pakai 4 di bawah saja nggak kayak biasa. Kalau kita kan biasa pakai 3 kan. Ini kita pakai 4 Atau aja. perlu saya telepon Sintayong? Coba langsung kirim aja ya. kayak gini senangnya sama Mas Hanif ini kayak begini. Langsung mau main di Iya, telepon aja. langsung itu dia kan.
Oh nggak jadi. Iya, tapi mudah-mudahan ya di leg kedua nanti timnas bisa main. Mungkin lebih sabar. Lebih sabar, saya bilang bener. lebih, nah kemarin saya bilang kan tetap komunikasi itu Bang Oki, Bang Hanif ya kan. Iya. Kalau kemarin saya nggak menyalahkan Dewangga ya. Iya, Mungkin iya, itu iya, suatu iya. keputusan pemain untuk mensuplai bola ke depan. Iya, Tapi iya. kalau ada yang berkomunikasi ke Dewangga, oke mungkin tunggu dulu, Sabar dulu, main kita position dulu. dulu, kita main Iya, dulu karena iya, kita iya. udah leading, kita bisa kontrol game. Iya, Gitu loh. Kita benar, bisa benar, kontrol benar. game di situ. Nah, kenapa kita mesti buru-buru? Sedangkan dia udah bertahan kok, Bang Hanif udah bertahan kok. Dia mencari kesalahan tim Indonesia. Iya benar. Gitu. Ya mudah-mudahan harapan kita semua rakyat Indonesia di leg kedua ini. Amin. Kalau saya pribadi sebenarnya gagal pun timnas di AFF kali ini nggak masalah sama saya. Kan Tidak sama-sama masalah. ya. Sama saya nggak masalah, maksudnya ya biarkan ini kan karena cutting generation, Iya. biarkan mereka dikasih waktu Iya. 3 atau 4 tahun Iya, dulu. iya. Jangka panjang lah Iya, ya. jangka panjang. Kita Iya. lihat kalau mereka dipertahankan dengan pelatih yang sama, kayaknya main bolanya juga pasti Nah, bakal ngerti nantinya iya. kayak begitu. Inilah yang kayaknya baru-baru sekarang viral nih Bang Hanif. Mempertahankan 10 tahun lagi pelatih ya kan. Akan diperpanjang. Tidak Saya seperti nggak- yang saya dulu kalau- seperti kalau- Luis Milla. tapi kalau Nggak apa-apa 10 ngomong aja dong, Enggak, apa dia Bang Hanif enggak, dong. kalau 10 ya kan? tahun, kalau 10 tahun kelamaan Ya, lah. itu Saya seperti itu. kayaknya 3-4 tahun kayaknya Oke. oke lah. Kalau 3-4 tahun Sintayong gagal, ya berarti gagal dia gitu. Masa 3-4 tahun dia nggak bisa Target kasih gagalnya ilmu. di mana nih Ki? Target gagal ya nggak usah jauh-jauh di Piala AFF aja mungkin. Karena yang 2 tahun lagi bukan sekarang. Yang 2 ya. tahun tahun lagi. lagi. Di 2 tahun lagi kalau seandainya dia gagal, ya sudahlah, ini kan maksudnya hanya kawasan ASEAN. Kalau dia tidak bisa, dia udah ketemu sama tim-tim negara ASEAN, masa dia nggak bisa ngebaca juga, masa dia nggak bisa kasih ambil pemain-pemain gitu. 3-4 tahun buat saya cukup untuk Sintayong. Berapa tahun kira-kira Kenapa? kalau dikasih kesempatan Sintayong? Kalau gua kan pelatih nih Ki ya kan, gua maunya manjang lah Ki. Ya, iya benar sih, kalau makin panjang kontrak makin lumayan Ya kan gitu emang. kan. Oke, panjang kan lumayan kan. Iya benar. Kalau Mas Hanif berapa tahun Mas Hanif kira-kira? 5 tahun dengan syarat. 5 tahun dengan syarat? Nah, Ya, itu jadi- syaratnya. Karena gajinya cukup gede juga ya. Dengan Makanya lebih tahu syarat, lah, ya kan? dengan syarat dia tidak naik gaji atau gimana nih? Jadi bukan hanya tanggung jawab di level senior, Aha. paling nggak dia punya program yang Bisa akhirnya untuk ke bawahnya. Ke bawah juga. Iya, Jadi iya, setuju. iya, Kan iya, kemarin iya. dia bukan dia kebetulan dia dan tim sih, bukan hanya ngelihat dan memantau di Liga 1 ya, tapi di Liga 2 pun juga dilihat loh. Dan kalau kita ngelihat di Liga 2 8 besar kemarin banyak pemain-pemain yang starter Iya. usianya masih 20-an. Masih 20-an. Iya benar. 23. Waktu kemarin saya nonton di TV ketika Liga 2 lagi main 8 besar gitu. Iya. Ada tim-tim talent scouting yang nontonin bareng Iya. Mas Hanif lagi. Iya, Masa iya, masa iya. Mas Hanif nggak tahu. Ya kan yang punya kawasan, Ki. Mas Hanif pura-pura ya saya gini, padahal bareng Mas Hanif itunya talent scoutingnya. Itu bukan talent, ya iya talent juga sih. Talent Cuman scouting. lebih pada statistik semuanya. Statistik Jadi, ya. Nah, Iya tadi iya pas iya tadi iya. grup. Tes, Teman-teman tes, sampean TSG, juga. TSG. Tapi kita kali ini mau pindah memang rada jauh nih ketika kita udah semangat-semangat. Ini kali ini ada berita duka dari Liga 3 Indonesia. Kipernya dari Tornado FC meninggal dunia gara-gara benturan di lapangan kemarin. Itu ya memang secara penanganan juga kalau dilihat videonya ya, itu lama sekali. Iya. Saya tuh dia tuh benturan kepalanya. Terus orang-orang pada yang ya Iya, itulah. diam Harus cepat bereaksi iya, sampai sebenarnya pada untuk dalam akhirnya ada yang penanganannya. tahu, terus dia baru dibawa ke rumah sakit segala macam. Ini Iya. apa yang salah? Apakah panitia yang tidak siap dengan kondisi seperti ini? Atau apa yang salah, Mas Hanif kira-kira? Nah, kita udah bahas Ini nih. hanya Bang Hanif nih. subjektif aja ya, ya Iya. bisa salah gitu ya. Heeh. Nah, itu kan terjadi di Liga 3 ya. Di Liga 3 Liga benar. 3 tentu dalam hal ini profesionalisme klub itu kan sangat berbeda kan. Iya Nah, benar. kalau Liga 1 dan Liga 2 selepas kasus Garuda kemarin itu ada syarat yang harus dipatuhi semua pelaksana pertandingan. Ya. Alat pacu jantung Iya, harus ada, betul. ambulan harus berdekatan. Ambulan aja, ya. Ambulan pun tiap harus ada 2, Iya. satu Iya. ambulan harus ada dokter. Jadi kecepatannya ketika harus ada ini cepat. Nah, Cepat, kemudian iya, benar. ada pemahaman ke pemain ya. Pemain. Gimana ketika ada case kayak gini Iya. penanganan pertama Penanganan yang dibutuhkan pertamanya. pemain itu harus seperti apa. Kayak kemarin sempat terjadi Jayapura sebelum pandemi Iya. yang Iya, kemarin iya, kita iya. ngobrol Gunjales. Gunjales langsung Buka tangan mulut, apa iya. mulutnya. Karena kalau menunggu dari tim medis pasti tim medis. sekitar Iya, iya, 22 iya, iya. menit. Nah, itu Betul. lebih cepat. Nah, kemarin
mungkin karena pertama belum mendengar informasi yang detail, Iya. kedua ragu-ragu. Benar. Dan Apalagi mereka itu kan benturan mungkin belum kepala. paham juga Iya. harus apa ya. Kalau melihat hasil ronsennya kan ada benturan sampai Iya. Iya, dan retak, sampai kan. pecah. Iya, berarti itu pasti mulut tertutup kan. Benar, Iya. benar, Dan pasti Iya, tidak ada oksigen yang betul, masuk iya. ya, Manif, Untuk saat ya. membuka harus menunggu tim dokter, tim medis kan. Dan kemarin Iya. kita lihat kan agak lama tuh. Ambulan Iya. juga Iya, harus iya, lewat iya. samping kan. Iya. Padahal kalau benar-benar urgent, bablas. Masuk aja. Benar. Kayak Tapi kemarin menurut- kiper tuh. Iya benar. Menurut saya juga resiko penjaga gawang untuk benturan tuh lebih besar. Karena Ya. saya sendiri pernah mengalami sampai yang benar-benar tidak sadarkan diri, bangun, saya itu udah di rumah sakit. Karena posisinya pada saat itu saya lagi main, itu dia crossing, saya Iya. tangkap bola. Iya. Nah, kadang pemain-pemain lawan ini di Indonesia tuh nggak berpikir bahwasannya ya udah ini bola nggak dapat Iya, sama aku. Ya udah nggak usah aku paksain. Kayak yang kejadian kemarin di Liga 3 itu mungkin dia bisa lompat aja Iya. untuk ngindarin Iya, benturan. bawa bola udah jauh. Karena bola udah pasti bakal Udah pasti ketangkap bakal kiper. kiper. Tapi kadang pemahaman pemain bola di Indonesia ini kayak begitu, kayak iya, iya. pengen nunjukkan bahwasannya, oh aku ngotot nih Iya. sampai, ya dia nggak mikirin keselamatan. Saya itu pada saat itu ketika bolanya saya potong, itu lawan nendang bola, bolanya udah sama saya, dia nendang kepala saya. Iya. Itu Diterusin asli. lagi sama terusin sama dia lagi Iya, ya. disuting kepala Terusin saya, lagi asli ya. kepala saya yang disuting, saya tuh bener-bener nggak sadar. Bangun saya udah di rumah sakit. Iya. Itu maksudnya pemain-pemain bola profesional juga di Indonesia ya mau dari amatir sampai profesional maunya hal-hal kayak begini nih harus paham. Dan lebih respect lah. Iya harus respect karena kan ya kita sama-sama cari makan di sepak Iya. bola, jangan sampai ada niat untuk mencederai lawan Iya. ataupun apa. Iya. Kontak Mal sendiri di kata-kata pertama setelah siuman apa tuh? kata-kata pertama ya saya di mana gitu. Karena saya nggak sadar. Bukan kontrakku diperpanjang Nggak. enggak? Mas, posisinya pada saat itu saya masih di PPLP lagi, Mas. Saya PPLP masih beda, pelajar lagi belajar. pada saat Iya, itu. iya, Untungnya memang ya masih dikasih kesempatan untuk main bola lagi Iya, walaupun ketika di ronsen ada pendarahan di otak. Iya. Pada saat itu, jadi teman-teman jadi bercandain saya gila gara-gara pernah benturan itu kata. Saya benar-benar pernah dua kali tuh saya. Sekali saya benturan kepala Piala Suratin, kepala sama kepala, yang Iya. kedua yang itu. Wah, Iya. saya tuh. Tapi nggak tahu nih ya kalau di kelompok usia diajarkan nggak sih sebenarnya untuk saling respect, untuk misalnya ada Hindar. teman yang cedera Iya. atau apa, diajarkan nggak sih Ya kalau cegah sekarang kan risikonya? kita di grassroots kan udah mulai mengajarkan rasa respect itu untuk pemain, apalagi attitude kan. Iya, benar, Itu yang harus benar, kita bangun dari grassroots ini anak-anak. Ya kan dari kita salaman, terusnya kita salaman sama pelatih-pelatih, kan harus kita udah bangun itu Bang Hanif untuk dari grassroots itu. Iya. Dan itu juga kan sebelumnya kan juga pernah kena juga. Dulu kalau nggak salah striker sebelum Huda kalau nggak salah di Aceh juga. Di Aceh. Akli Virus. Akli Virus kan yang di Aceh kan Virus, yang masuk bener. juga kiper kan. Nah, Iya, akhirnya kena bener. juga. Nah, inilah kadang-kadang yang jiwa respect ini yang kurang mereka. Kalau kita kan mengajarkan itu lawan kita itu teman kita bermain juga. Iya, iya, Ya kan. Nah, itu kadang ya. Nah, kemarin saya lihat juga video Van Dijk sliding pemain kalau nggak lah Juve akhirnya kan dimarahin sama kaptennya. Kapten Liverpool siapa nih? Kemarin apa? Iya, 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 Siapa iya, gitu. iya. Dimarahin Henderson. tuh. Henderson, dimarahin sama Henderson loh. Ya kan dimarahin. Jangan berbuat yang apa? Iya. Yang brutal seperti itu gitu, mau mencederakan apa pemain lawan. Ya, dulu saya juga ingat waktu meliput PKT kalau nggak salah yang cuma di Cuma di Abdi. Cuma di Abdi. Yang, sampai Iya. robek di dalam. Ya, Itu sama siapa ya? sampai benar sudah minta maaf dan menyesali. Ya, Tapi itu meninggalnya langsung, abangnya Diva Tarkas. Siapa namanya saya lupa. Tarkas juga. Waktu itu adiknya satu tim sama saya ngobrol. Itu abangnya benar-benar sampai yang tidak mau main bola karena trauma ngelakuin Iya, itu iya, gitu. iya. Karena itu memang sebenarnya dia tidak ada niat, tapi Iya. memang berbenturan aja pada Iya. saat itu. Yang memang niat terlihat memang waktu Akli Virus. Nah, itu memang disengaja. Itu ngelakuin kayak begitu tuh maksudnya ya kan menciderai sportivitas Iya, iya, juga iya. kayak begitu. Tapi Mas itu sebenarnya kita nggak bisa nuntut pemain itu untuk dapat hukuman lebih nggak sih sebenarnya Mas? Ya. Kalau hukuman di luar sepak bola. Di luar sepak bola. Kalau hukuman di luar sepak bola ranahnya pasti berbeda ya. Ranahnya Karena berbeda. Sejauh ini kan apa yang terjadi di satu pertandingan yang dipakai adalah hukum olahraga. Kalau terlihat indikasi pidana pasti
lain lah indikasinya kan bukan kayak gitu. Sama ini Iya, memang tidak iya. bisa dimanapun bukan hanya di sini di luar Di luar negeri juga. internasional, karena yang dipakai adalah hukum olahraga. Iya, 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 iya. Bukan sesuatu yang terencana. Benar. Tapi ada beberapa memang kejadian yang disengaja. Iya. Kan kalau yang kayak begitu mungkin bisa. Kita melihatnya juga kesel lah. Iya. Ya dia udah ngelakuin ini, lawannya sampai meninggal, tapi dianya nggak dihukum, cuman dihukum nggak boleh main 1 tahun. Kecuali kalau misalkan case kerusuhan terjadi pemukulan. Benar. Iya. Oh itu boleh ya? Itu bisa masuk Itu bisa ranah, pidana ya? Hukum negara bisa. Soalnya di luar dalam konteks bermain ya Bang Hanif ya. Ini kan lagi bermain kan. Iya benar. Kalau hukum olahraga ranahnya di Komdis. Iya. Kalau hukum negara kan beda lagi nanti. Ya mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti Harusnya ini karena nggak ada, karena harusnya ini nggak ada, sedikit ada saya baca berita juga mungkin harusnya panitia jauh lebih siap. Ya. Panitia jauh lebih siap. Jangan kalau seandainya kau sekadar bisa bikin kompetisi, Iya. menyelenggarakan Liga 3, Liga apa, kau langsung ngerasa aku bisa nih, gampang kok. Iya. Ini terjadi juga sebenarnya di Piala Suratin. Piala Suratin kemarin klubnya apa saya lupa, ada pemain yang dia sudah benturan pingsan, dia tidak dapat pertolongan. Ketika mau dimasukkan ke ambulans, ambulannya juga terhalang sama parkir mobil di iya. sekitar stadion. Maksudnya panitia harus siap. Kalau memang tidak siap jadi panitia penyelenggara ya nggak usah. Iya. Benar. Soalnya itu ada regulasi nggak sih Mas Hanif untuk Ada, jadi iya. panitia? Ada. Jadi kalau di level profesional, saya komparasinya di level profesional ya. Di ambulan tuh harusnya ada 2. Terus dia selalu berdekatan punya akses yang langsung terbuka dengan pintu Iya. utama. Dan ketika dalam pertandingan, ambulan tuh pintu sudah dalam kondisi terbuka. Iya. Peralatan lengkap. Semuanya medis semuanya lengkap ya. Iya, benar. Untuk mengangkat pasien pun berbeda. Tidak bisa disamakan dengan pasien umum ya, karena mengantisipasi kalau misalkan cedera di leher kan beda Iya, tuh iya, penanganannya. iya. Kemudian tadi yang wajib alat pacu jantung, Apanya dan betul. perawat pun harus perawat yang sudah bersertifikat ya, Iya, terus iya, tim iya. medisnya itu semuanya harus lengkap, oksigen. Mungkin dalam hal ini ya tadi karena selama ini Liga 3 itu kan dianggap amatir kan. Iya, benar. Padahal risikonya kan sama. Benar. Tapi dalam hal ini penerapan penyelenggaraan pertandingan harusnya sama. Harusnya sama Betul, ya. mulai dari pengamanan, bukan hanya medis, pengamanan seperti apa kan. Kalau kita melihat sekarang belakangan mulai rame nih, Iya. mulai rame lagi nih. Mulai Tes rame, wasit betul. sampai masuk, bahkan kemarin terakhir Iya. di Sleman kan, Iya. wasit ditendang segala Iya. macam, Main pemain bahkan kejar-kejaran mukul. tuh, Padahal iya. kalau pemain mukul nyentuh aja sekarang udah kartu kuning. Berarti kan. bisa Apalagi jadi di- concern sama Pemprov PSSI daerah ya untuk Asprov. Asprov untuk bisa lebih Siap lebih, lagi dan jangan diremehkan Bang Oki. Iya, benar. Kadang-kadang kan ini kan medis diremehkan. Udahlah nggak ada medis nggak apa, kita masih bisa kok, ada ada yang di dalamnya ini nih, ada Iya, yang penanganan iya, mungkin iya, tukang iya, pijit iya. yang lain-lain kan. Iya. Ya Apalagi kan? Asprov kan ini baru saja menggelar kompetisi Internal, internal. ha, ha. Jawa Timur, Jawa Barat, DKI sudah bersponsor Sudah loh. sponsor. Artinya Benar, kalau udah ada benar, sponsor, benar. dana kan besar. Nah, Minimal 2M lah. betul. Itu cukup loh untuk tenaga medis. Tenaga semuanya. medisnya. Benar, betul. benar. Ya. Nah, saya harap mudah-mudahan panitia penyelenggara di semua kompetisi baik amatir maupun kelompok usia ya kalian harus siap. Soalnya kita nggak pernah tahu kapan kejadian-kejadian kayak begitu bisa terjadi kan. Betul. Ya. Saatnya saya harus membahas Liga 2 yang semakin seru. Siapakah ini? Serunya jangan dari saya lah, ngapa? Tunggu. tapi saya Yang mau jelas 27 nanti semifinal. Iya. Kemarin saya baru ngerilis. Ada. Hampir keceplosan nih. Keceplosan nih. Tanggal 27 Senin nanti Oke. semifinal. Semifinal. Ya kan? Jadi ada 2 match yang Iya. waktunya berbeda. Ini kan berbeda dengan 8 besar laga terakhir yang kebetulan waktu kita bersamaan ini juga ada grup J kan. Semifinal udah tahu belum venue-nya? Di Pekansari. Di Pakansari. Sebelum Pekansari. Kemungkinan yang kalau final itu berbeda tergantung koordinasi dengan pemerintah setempat. Iya, PSSI, iya, BPK iya. gitu final atau Pekansari. Tapi yang jelas ini yang menarik kan. Semifinal ke knockout kan Bang Hanif? Jadi gini, untuk sebetulnya sekali langsung kan. Sekali Tapi, langsung. yang rame nanti justru di semifinal. Siapa yang menang berarti kan promosi kan. Promosi Oke. benar Yang menarik lagi benar. setelah itu baru peringkat 3 dan 4. Makanya waktunya akan Berbeda. berbeda. Tapi yang menarik lagi faktanya baik grup X dan grup Z, siapa yang lolos ditentukan di pertandingan terakhir atau yang ketiga. Waktunya bersamaan. Iya. Ya benar-benar. Karena ini mau kasih selamat dulu buat Bang Bes yang percaya Yes, proses. selamat. Ya kan, untuk Rans. Timnya lolos ke Lolos semifinal, semifinal. tapi belum tahu bakal lolos ke Liga 1 atau enggak. Saya kemarin sudah Insya Allah. disikat banyak orang karena meragukan Rans, tapi saya belum juga meyakinkan diri bahwasannya Rans bisa lolos ke Liga 1. Ya, aku sebenarnya Tanya dong orang dalam dong.
Sabar, sebentar. Saya dulu. Karena saya kemarin udah sempat disikatin. Prediksinya, maksud Iya prediksinya. benar. Saya Prediksinya tuh Bang bikin Hanif. kemarin Rans tidak lolos ke Liga 1 Iya. karena mungkin ya dia tim baru. Dia belum tahu nih gimana seluk-beluk sepak bola Indonesia. Ternyata harus tahu seluk-beluknya. yang tidak saya tahu ternyata pemilik klub Raffi Ahmad ya dia sangat tahu sudah seluk-beluknya. Jadi ya timnya jadi lebih siap. Ini yang lolos adalah dari situ Persis Solo dan Rans. Kalau Persis sudah saya prediksi. Iya. Rans yang tidak saya Rans, prediksi. ya. Saya tuh prediksinya kemarin antara Sriwijaya atau Iya. Balikpapan. Yang bener Bang Gita Yang benar iya Om Gita Om Gita. benar. prediksinya. Tapi Coach Akmal sebenarnya ngeprediksi nggak sih Rans bakal lolos ke Jujur aja tidak prediksi. Tidak Tidak kan? prediksi. Iya bener. Kita sebagai Ya kan? kita sebagai seorang mantan pemain bola kayaknya punya prediksi. Iya. Ya kayaknya belum nih gitu. Iya. Tapi kan tidak tahu kan Bener. akhirnya kan berubah dengan sendiri kan dengan Bener, adanya bener, perubahan-perubahan masuk Pak RD. Iya, Iya iya, kan? iya. Pergantian Ya, pelatih Pergantian dan pelatih ya kan, pembelian pemain pemain baru. di situ ada Alvin ya Bang Ya, Hanif ya. Sriwijaya itu kan tampil cukup bagus Pak Penisian, Ya. tak Bener. terkalahkan. Tapi di 8 besar mereka anti klimat. Iya benar Berbeda benar dengan benar. Rans yang sempat kalah segala macam dan Iya, ketika iya, lawan iya. besar bukan hanya pergantian pelatih tapi mereka mendatangkan 4 pemain yang sebelumnya dari Liga 1 udah jadi. Iya, iya. Jadi. Alvin masuk langsung starter, bahkan posisinya berbeda, bukan hanya back kiri. Iya, 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 Belakang iya. striker dan sayap kiri. Iya. Ternyata itu perubahannya dramatis. Dramatis. Iya, betul. terlihat sangat beda permainan Rans ketika di babak 8 besar ini dengan Gonzales yang ya walaupun dia sudah dibilang usianya sudah tidak Mentality. mentality. Di situ mental pertandingan di situ Gonzales sudah punya. Bener, Itu bener. poin plusnya buat Gonzales. Lawan Persis dia bisa hat-trick tuh kayak Iya. aduh. Ini siapa yang bego sih sebenarnya? Gonzalesnya yang luar biasa main bagus atau back-backnya Persis yang kurang nih maksudnya. Yang lucu lagi pertandingan kedua kebetulan saya diajak temen. kan. Benar. Jadi manajemen Persis itu tidak menonton di tribun. Mereka Oke. di transit room. Oke. Lebih nonton dari layar Iya, Dari oke. luar, Tapi setelah unggul 2 gol baru nongol di tribun VIP. Jadi sampai segitu. Manajemen loh, saya ngomongnya manajemen. Iya, ya. iya, 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 manajemen. iya, 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 Berarti iya, tegangnya iya, di iya. manajemen ya gitu. Iya, ya. di manajemen. Tegangnya di manajemen. Nah, tapi ini masih di grup sebelahnya. Iya. Ini masih menunggu sampai hari ini nih. Iya. Iya. Siapa yang bakal lolos ke Panas babak- banget kemarin kan. Dan Panas. disitu ya kemarin kan coach RN kan juga kena kartu merah kalau nggak salah Bang Hanif. Benar. Ya kan itu panas banget nih ya kan. Dan ini Emosional banget. 4 tim masih punya peluang untuk lolos sebenarnya. Sama grup X kemarin juga pertandingan terakhir 4 tim juga Masih punya lolos, peluang, termasuk tapi Persiba pada akhirnya sudah. Ya, Persiba harus menang dengan catatan di atas 4 gol itu pun juga Sriwijaya menang Iya. dengan catatan seperti itu. Jadi semuanya memang serba sangat memungkinkan. Benar. Kalau dari Mas Hanif, prediksi yang bakal lolos dari grup ini grup apa? Grup Y ya? Ah, ini Grup dewa E. nih. Ayo. Enggak, saya memang diajak kebetulan diajak nonton juga, tapi cuma lihat seluruh lihat pertandingan jalannya gimana dan kayak gitu, dan dipastikan lolosnya bener-bener fight, bener-bener dramatis seperti yang terjadi di grup X. Kalau prediksi apa lolos, waduh, nanti lah di seminar kita ngobrol. Mas Hanif tidak berani memberi bocoran siapa yang bakal lolos. Nggak mau memprediksi Mas Hanif. Kalau Iya. Kotak Mal kita nih nggak pernah diundang siapa-siapa. Iya. Kita bisa aja nebak-nebak. Siapa kira-kira Kotak Mal yang bakal lolos? Yang bakal lolos. Ya. Di ini ya. Ya di grup Y. Oke. Di sini ada Sulut, PSIM, Dewa dan PSMS. Dewa PSIM. Dewa dan PSIM. PSIM. Sorry PSMS gue nggak sebut nih Ki. Ya nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kenapa Dewa dan PSIM? Bang Hanif ketawa mereka. Ya kenapa Dewa dan PSIM? Apa? Kenapa nggak Sulut? Dewa apa ya? Banyak konsisten dan kalau PSIM itu grafiknya pelan-pelan ya. Iya. Ya kan? Tapi kita nggak tahu nih kalau Sulut sama PSMS ya. Ya kan? Kalau PSMS yang penting babak pertama jangan kartu merah aja Bang Hanif. Ya, PSMS itu rusak ya. kesalahannya. Apa gimana Mas Hanif? Apa tadi? Dengan santainya kan tadi. Gimana Mas Hanif PSMS? Soalnya memang benar PSMS ketika lawan Sulut United itu menguasai jalannya pertandingan. Iya. Begitu menit 20 dia dapat kartu merah, Iya. saya tuh udah langsung selesai kok PSMS, habis. Berharap di pertandingan kedua ketika ngelawan PSIM bisa menang.
Kayaknya PSMS sama kayak timnas. Masalahnya tidak punya goal getter, tidak punya striker yang bisa buat gol. Tapi aduh saya bingung nih. Saya Tapi ngeprediksi. gini, ini kan ada 2 jam lagi kan pertandingan jam 9 kan pertandingan itu Benar. kan, pertandingan PSG melawan Sulut kan. Lawan Sulut. Kalau ini nih hanya behind the scene aja. Iya. Keberadaan Ricky Nelson di bench itu kan sangat berpengaruh sekali. Iya. Di laga ini kan dia nggak bisa diturunkan kartu kemarin. Kartu Jadi merah, silakan benar. simpulkan sendiri. Iya. Oh berarti iya, kalau udah iya. kartu merah berarti nggak bisa di bench lagi nih Bang Hani? Tidak bisa kalau udah di kartu merah dia nggak Oke. bisa di bench. Berarti mungkin instruksi agak sedikit sulit dikasihkan Oke. Ricky Nelson. Bang ya. itu berlaku untuk pertandingan apapun sampai di Elite Pro juga sama atau apa buat desain buat profesional aja? Tapi 3 Oh, regulasinya. dia nggak bisa. Berapa turun. pertandingan? Mas Ani? 3 pertandingan. Kalau pelatih itu 3 pertandingan. Iya. 3 pertandingan. Tergantung kebijakan Komdis juga. Komdis. Saya tuh Masih ada ngeprediksi, kebijakan, Ki. ya, saya ngeprediksi yang lolos tuh kemarin Dewa United dan PSMS. Iya, sekarang PSMS harus ketemu dengan Dewa United dan saya harus memilih. Ya di sini saya Berubah realistis lagi. dengan kedalaman skuad dan keadaan Dewa sekarang. Padahal laga pertama PSMS sangat berbeda dengan yang lain loh. Bener. Gubernur datang, supporter pas 100 sesuai dengan kuota. Betul. Teriak-teriakan. Bahkan yang undangan VVIP dan VIP pun semuanya datang. Yang kartu merah itu yang bikin masalah memang. Saya nggak berani ngomong tapi saya berdoa untuk PSMS itu aja. Kalau seandainya Ki, itu saking PSMS semangatnya Ki. Ya, kalau kan, seandainya PSMS itu nggak kan. lolos, kita lihat nanti siapa yang bakal lolos ke Liga Iya. 1. Sampai ketemu di Depdagri selanjutnya. Bye. Bye.